Salam Indonesia, salam Nusantara dan Sabang sampai Maluku dan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 3 ayat yang ke-36. Dan Yohanes 14 ayat ke-6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui. Dan Yesus mengatakan dalam di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita diselamatkan. Mantap. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh. Mantap. Haleluya. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan bisa dan terus memberkati kita dan menolong kita. Dan kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai setiap kita sepanjang hidup ini, sehingga di pagi ini, di hari yang ketiga ini, kita tetap berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi kita, bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup sebagai orang benar di dalam dunia ini, dalam nama Yesus. Dan berdoa, haleluya. Amin. Dalam Amsal, masih dalam Amsal 17 ayat Amsal 11 ayat 17 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Allah, orang yang murah hatinya berbuat baik kepada dirinya sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang besar. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kebencian bagi Tuhan, tapi orang yang bercela jalannya dikenangnya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Haleluya. Jadi tema kita adalah hidup sebagai orang benar. Jadi hidup orang benar itu akan membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau hidup kita sebagai orang benar tidak membawa dampak, tidak membawa pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita, maka itu ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Dan itulah sebabnya kita perlu mengintrospeksi diri kita terus-menerus supaya kita selalu hidup dalam kebenaran firman Allah, bukan sebagai orang munafik. Kalau kita benar sebagai orang munafik, itu yang berbahaya. Dan sebagaimana pembacaan firman Allah tadi, orang yang orang benar itu, orang yang hidup sebagai orang benar itu dia akan melakukan hal-hal yang sebagaimana firman Allah katakan, yang kita baca di ayat 17 tadi, murah hati. Orang yang murah hati itu tentu berkenan di hati Tuhan, berkenan di hati manusia. Dan orang yang murah hati itu selalu saya katakan ketika orang berbuat kasih, berbagi, dan itu dia sedang menolong dirinya sendiri. Karena Tuhan kan berkenan kepada apa yang dilakukan, dan Tuhan akan membalaskan. Dan Alkitab katakan orang yang berbuat baik, Allah tidak akan pernah berhutang. Dan itu sebabnya Allah akan menyatakan segala kebaikannya kepada setiap kita yang percaya. Mari kita menjadi orang yang bermurah hati. Murah hati bukan karena ketika kita berlimpah-limpah, bukan. Saya bukan orang yang berlimpah-limpah. Kami bukan orang-orang yang berlimpah-limpah. Tapi kami selalu menunjukkan apa yang bisa kami kisahkan. Walau 1000 kata itu mungkin kecil, tapi kalau digabungkan itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Dan itulah sebabnya dalam hal-hal kecil kita
murah hati, memberikan air yang bisa Anda berikan air. Mungkin tempat Anda sulit, orang-orang mendapatkan air, ya segeralah buka keran dari samping yang berjalan 24 jam sehari. Dan bukalah keran pintu hatimu untuk berkemurahan. Kalau engkau memiliki rumah yang banyak, berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya mungkin 1-2 kamar yang bisa mereka tinggal. Dan ya, supaya mereka juga mendapatkan kenyamanan. Jangan pikir saya hanya berkata-kata, tapi saya sudah melakukan. Dan saya hanya ingin mengatakan kepada kita, mari gerakan kemurahan hati kita buat di dalam kehidupan kita. Bukan soal besarnya, tapi ketulusan hati itu yang membuat kita mau. Dan saya tahu bahwa kita berbuat bukan karena kekuatan kita, karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan yang kedua kata firman Allah, menabur kebenaran. Anda apa yang Anda tabur? Apa yang kita tabur dalam hidup ini? Kejahatan, berbuah kekejian, berbuah kejahatan, dan itu hancur bagi kita. Kesombongan, kecongkakan, itu akan menghancurkan hidup kita. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Kalau kita tabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita tabur kebenaran, kita juga akan menuai kebenaran. Dan Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada orang-orang yang melakukan kebenaran itu. Dan kebenaran itu memang kadang-kala sakit bagi orang-orang yang tidak benar. Makanya kadang-kala ketika kita mengatakan kebenaran, maka orang akan menjadi sakit hati. Kenapa? Nggak sanggup. Nggak sanggup untuk melakukan itu. Tapi pada akhirnya dia membenci orang-orang yang melakukan kebenaran itu. Seharusnya dia bukan membenci, tapi meniru perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi tabur kebenaran, kau akan menuai kebenaran. Yang ketiga kata firman Allah, berpegang pada kebenaran itu. Jadi kata berpegang kita artinya kita melakukan. Sebagaimana pemasmur mengatakan, I have chosen the way of truth. Aku sudah memilih jalan kebenaran. I have turned my heart to your law. Dan aku menyetel hatiku kepada hukum-hukum atau peringatan-peringatan atau firman. Dan ini penting bagi kita. Supaya apa? Kita betul-betul mendapat pengawalan dari Tuhan. Kendaraan kemenangan diberikan oleh Tuhan bagi kita karena kita melakukan kebenaran. Pembelaan dari Tuhan datang ketika kita melakukan kebenaran. Dengan caranya yang ajaib. Dia tidak bisa didikte oleh siapapun. Dia punya kuasa untuk melakukan itu. Dan bersyukurlah kalau kita menabur kebenaran dan berpegang sekaligus pada kebenaran itu. Bahwa dia adalah satu-satunya penolong. Tuhan adalah penolong kita. Dan Daud berkata, the Lord is my shepherd, I shall not be moved. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Jadi kalau Tuhan menjadi gembala kita, dan kita tidak kekurangan, karena kita hidup dalam kebenaran. Dan jangan menganggap Tuhan itu sebagai Tuhan yang dapat disetir. Tuhan akan melihat semua perbuatan kita dan membalaskan sebagaimana yang dilakukan kepada Daud di masa yang lampau. Kalau Tuhan memperhatikan orang-orang benar, katakan itu Yusuf, Daud, katakan Ishak, katakan itu Yakub, katakan itu Ayub. Mereka adalah orang-orang yang hidup benar dan berpegang pada kebenaran, dan Allah mengganjari mereka dengan segala berkat yang baik. Dan yang terakhir kata firman Allah, hidup tidak bercelah. Bagaimana orang supaya hidup tidak bercelah? Tentu bergaul karib dengan Tuhan. Yang pertama, lalu kemudian dan menuruti jalan-jalan Tuhan. Kalau kita menuruti jalan-jalan Tuhan, menuruti petunjuk Tuhan, tentu kita tidak akan melakukan hal-hal yang bercelah. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita,
hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, dan kita melakukan sebagaimana yang diperintahkannya, dan kita punya hubungan dengan Tuhan, dan kekuatan Tuhan, hadirat Allah itu hadir untuk memberikan kita kemampuan melaksanakan apa yang kita hendaki. Dan dampaknya bagi kita adalah berkat orang yang hidup benar itu akan kita dapat. Dan semoga kita semua mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hiduplah sebagai orang benar supaya engkau memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kebaikan Tuhan dan percaya kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami terus sebagai orang-orang yang hidup benar dan benar. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan tanganmu kalau engkau sedang membutuhkan pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Percayalah Tuhan itu dapat menyembuhkan engkau dimanapun engkau berada saat ini. Karena tidak satu dua orang yang telah mendapatkan lawatan Tuhan ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Tuhan mampu menolong engkau. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita Tuhan, mari engkau datang kepada mereka, tumpangkan tangan mereka dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh hidup daripada Tuhan Yesus sembuh oleh kuasa yang sembuh oleh jamahan. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami pergumulan dalam hidup ini, dalam kesesakan, dalam penderitaan apapun itu, dalam keadaan tidak baik-baik saja, arahkan tangan kepada Tuhan kita. Biarlah Tuhan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, kesedihan mungkin dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sudah berkata bahwa ketika kami berdoa kepada Engkau menjawabkan, dan Tuhan jawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pertolongan-Mu kepada setiap mereka yang mengarahkan tangan kepada di dalam nama Yesus Kristus yang bersyukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa terus dalam takut akan Tuhan, dalam kebenaran dan ketaatan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, dimanapun kita melakukan pekerjaan, di pasar, di toko, di kantor, di mana saja. Kiranya Tuhan bisa memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.